Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian tetap sehat dan semangat terus belajar. Video pembelajaran kita hari ini akan membahas mengenai hubungan kalor dan perubahan wujud zat. Video ini hanya akan membahas satu contoh soal dan langkah-langkah penyelesaiannya. Jadi, tolong diperhatikan baik-baik dan semoga video pembelajaran ini mudah dipahami dan bermanfaat untuk kalian. Contoh soal, perhatikan grafik berikut. Jika kalor jenis S sebesar 2100 Joule per kilogram derajat Celcius, kalor jenis air sebesar 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, kalor lebur S sebesar 336.000 Joule per kilogram dan kalor uap air sebesar 2,26 kali 10 pangkat 3 Joule per kilogram. Kalor yang diberikan pada 400 gram. 400 gram itu adalah massa S. 400 gram S untuk melakukan proses dari A sampai D. Berarti berapa besar jumlah kalor yang diperlukan dari proses A sampai proses grafik D. Berarti sebelum dari A ke D itu harus ada beberapa tahapan yang harus dikerjakan dari A ke B dulu, baru dari B ke C, dari C baru ke D. Oke, kita lanjut ke penyelesaian soal ini. Lihat, perhatikan baik-baik. Diketahui kalor jenis S-nya sebesar 2100 Joule per kilogram derajat Celcius. Di sini kalor jenis airnya sebesar 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Dilanjut, di sini kalor lebur L-nya, kalor lebur S-nya itu sebesar 336.000 Joule per kilogram, dan kalor uap kalor uap airnya sebesar 2,26 kali 10 pangkat 5 Joule per kilogram. Massa, sekali lagi massanya itu di sini 400 gram. 400 gram ini kita ubah terlebih dahulu ke dalam sistem internasional ke kilogram. 400 gram kita ubah menjadi 0,4 kilogram. Prosesnya tahu kan, 400 gram diubah menjadi 0,4 kilogram, berarti 400 dibagi dengan 1000. Jadi hasilnya 0,4 kilogram. Ini hasilnya 0,4 kilogram, harus kita ubah terlebih dahulu. Dilanjut, di sini lihat grafik. Di sini suhu pada titik A sebesar minus 5 derajat Celcius, kita tulis sebesar minus 5 derajat Celcius. Nah, dilanjut yang diketahui selanjutnya di sini. Lihat grafiknya, dibaca, titik D itu besar suhunya adalah 100 derajat Celcius. Ya, kita tulis 100 derajat Celcius, sedangkan yang ditanyanya adalah berapa besar kalor yang diperlukan dari titik A sampai titik D. Berarti besarnya kalor untuk membuat es mencair sampai suhu 100 derajat Celcius. Berapa besarnya dari Q itu adalah kalor dari titik A sampai titik D. Dilanjut, kita jawab. Untuk soal ini, karena dia mintanya dari A sampai D, berarti ada 3 tahapan yang harus kita kerjakan. Perhatikan baik-baik. Sekali lagi, rumus yang pertama yang kita gunakan adalah lihat grafik dari banyaknya kalor Q A ke B. Q A ke B. Berarti kita menggunakan besarnya rumus karena suhu pada titik A itu di bawah 0 derajat, besarnya minus 5 derajat Celcius, maka kita gunakan rumus M dikali CS dikali kurung K 0 derajat Celcius dikurang berapa besar suhu di titik A. Nah, M itu adalah massa, CS itu adalah kalor jenis S. Kita masukkan angka berdasarkan rumus. Di sini massanya adalah yang sudah menggunakan sistem internasional, menggunakan kilogram, masukkan 0,4 kilogram. Masukkan kalor jenis S-nya sebesar 2100 Joule per kilogram derajat Celcius. Oke, lanjut. Besar suhu di titik A, TA, termo. Suhu di titik A sebesar minus 5 derajat Celcius.
Dilanjut kita hitung 0,4 kg dikali dengan 2100 Joule per kilogram derajat Celcius, hasilnya adalah 840 Joule per derajat Celcius. Sedangkan 0 derajat Celcius dikurang minus 5 derajat Celcius, hasilnya itu kan min ketemu min plus. Jadi 0 derajat Celcius ditambah 5 derajat Celcius adalah 5 derajat Celcius. 840 Joule per derajat Celcius ini kita kalikan dengan 5 derajat Celcius, hasilnya adalah 4200 Joule. Ini baru tahapan atau besar jumlah kalor dari titik A ke titik B. Baru ketemu untuk banyaknya kalor yang diperlukan dari titik A ke titik B. Nah, dari titik B kita harus mencari besar kalornya lagi. Berarti tahapan yang kedua. Tahapan kedua, kita harus mencari besarnya kalor dari titik B ke C. Jadi step by stepnya, langkah-langkahnya harus diperhatikan, nggak langsung loncat ya. Di sini besar kalor Q B ke C. B ke C itu rumus yang kita gunakan adalah massa dikali dengan kalor lebur. M itu massa dikali L itu untuk kalor lebur, simbol untuk kalor lebur. Kenapa menggunakan rumus yang ini? Karena sekali lagi saat S memasuki titik di 0 derajat, dia sudah membutuhkan dan mulai mencair atau melebur. Maka kita menggunakan rumus Q sama dengan M dikali L untuk banyaknya kalor yang diperlukan dari titik B ke C. Nah, massa yang digunakan tadi adalah 0,4 kg, kita tulis. Dilanjut, besarnya kalor leburnya adalah 336.000 Joule per kilogram. Oke, perhatikan semua angkanya dengan baik. Dilanjut, 0,4 kg dikalikan dengan 336.000 Joule per kilogram, hasilnya adalah 134.400 Joule. Oke. Jadi sekali lagi tolong perhatikan baik-baik dan perkaliannya harus bisa dikuasai. Ini baru tahapan yang kedua. Besarnya kalor Q dari B ke C. Selanjutnya kita baru mencari yang ketiga, besarnya kalor dari titik C ke titik D. Berarti Q, C ke D. Kita gunakan rumus M dikali C air dikali TD. T itu ingat sekali lagi termo. Termo itu adalah suhu dikurang 0 derajat Celcius. Kenapa dikurang 0 derajat Celcius? Kan dari C. Di titik C itu suhunya adalah, kalau kalian perhatikan baik-baik, untuk suhu termo pada di titik C adalah 0 derajat gitu. Dan TD-nya 100. Kita akan gunakan yang 100. Masukkan angka, massa atau M-nya adalah 0,4 kg. Dan kalor jenis airnya sebesar 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius dikali dengan, nah tadi udah disebutkan dari awal, TD, suhu atau termo di titik D itu adalah sebesar, pada soal, untuk kasus soal ini adalah 100 derajat Celcius, maka kita gunakan 100 derajat Celcius. Untuk titik TD ini tergantung pada soal. Kalau misalnya di soal yang menyatakan 80, ya berarti yang ditulisnya di 80, di grafiknya itu 80, berarti 80. Tapi sekali lagi, karena soal ini angkanya titik TD atau termo di suhu di D itu menunjukkan 100, kita tulis 100 derajat Celcius. Dilanjut. Nah, 0,4 kg dikali dengan 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius, hasilnya adalah 1.680 Joule per kilogram. 1.680 Joule per derajat Celcius, karena kilogramnya ini hilang. Sekali lagi, 0,4 kg dikalikan dengan 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius, ini kan kilogram, di kilogramnya dihilangkan karena kilogram dibagi kilogram habis. Jadi 0,4 dikali 4.200 hasilnya adalah 1.680 Joule per derajat Celcius. Nah, 100 derajat Celcius dikurang dengan 0 derajat Celcius hasilnya adalah 100
derajat Celcius. Jadi tolong perhatikan angka dan perubahan warnanya. Dilanjut, 1680 Joule per derajat Celcius dikali dengan 100 derajat Celcius, hasilnya adalah 168.000 Joule. Ingat, 1680 Joule per derajat Celcius dikali dengan 100 derajat Celcius, hasilnya adalah 160 derajat Celcius. Ini belum selesai. Nah, karena yang ditanya atau yang dicari atau yang harus kita hitung adalah besarnya kalor dari titik A sampai ke titik D. Maka QA ke D itu adalah hasil penjumlahan dari jumlah kalor QAB ditambah dengan QBC ditambah dengan QCD. Kalau jika di soal hanya meminta berapa besar atau jumlah kalor dari titik A sampai C, ya berarti cukup QAB ditambah QBC. Ya. Jadi kalau di soal itu perhatikan lagi soalnya baik-baik. Dilanjut, tadi ketemu untuk besar QAB itu adalah 4200 Joule yang berwarna hijau, kita masukkan, dan besarnya jumlah QB ke C adalah 134.400 Joule yang berwarna kuning, dimasukkan. Nah, yang terakhir adalah tahap yang terakhir QCD, C ke D, dari titik C ke D adalah 168.000 Joule yang berwarna biru, kita masukkan 4.200 Joule ditambah 134.400 Joule ditambah 168.000 Joule, hasilnya adalah 306.600 Joule dalam satuan sistem internasional. Namun jika di soalnya ada bentuk pilihan ganda dan minta diubah dari Joule ke kilojoule, dari Joule ke kilojoule, berarti si 306.600 Joule itu harus dibagi dengan 1000. Nah, hasil akhirnya jadi 306,6 kilojoule. Karena 600 Joule dibagi 1000 hasilnya 306,6 kilojoule. Oke, mudah-mudahan sampai sini kalian paham. Kalau belum paham, putar ulang videonya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.